Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai kuliah metode penulisan hukum dan akan membahas tentang jenis penelitian hukum doktrinal atau biasa disebut dengan penelitian hukum normatif dan non-doktrinal atau biasa disebut dengan empiris. Yang pertama kita akan membahas sekilas tentang pengertian penelitian. Penelitian dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan research, yang berarti re artinya kembali dan search artinya mencari. Sehingga secara istilah research adalah suatu upaya untuk kembali mencari sesuatu. Dalam hal ini kegiatan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas. Sehingga jika suatu judul yang kalian pilih itu tidak jelas tujuannya, maka bisa jadi judul tersebut bukanlah suatu judul penelitian yang baik. Selanjutnya, arti kata penelitian berdasarkan KBBI adalah pemeriksaan yang teliti. Dan secara istilah, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan atau menghasilkan temuan. Jadi ada dua kata kunci yang harus kita garis bawahi, yaitu kata sistematis dan kata temuan. Maksudnya suatu penelitian haruslah sistematis, baik itu dari segi metodologinya, yaitu cara pengumpulan datanya harus jelas, cara analisis datanya juga harus jelas, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Selain itu juga struktur tulisannya harus jelas. Misalkan diawali dengan abstrak, struktur dari abstrak pun juga harus jelas. Lalu penjelasan di dalam pendahuluan atau introduction itu juga harus jelas. Bagaimana cara menulis result dan discussion atau pembahasan juga harus jelas. Lalu bagaimana cara menuliskan bagian kesimpulan itu juga harus jelas, tidak asal-asalan. Atau secara singkat, bisa dikatakan struktur penulisannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Lalu suatu penelitian juga harus ada temuan. Temuan itu apa? Temuan adalah solusi dari permasalahan. Jadi kalau kegiatan yang kalian lakukan itu tidak menghasilkan suatu solusi dari permasalahan, maka bisa jadi itu bukanlah suatu penelitian yang baik. Intinya, kegiatan yang kamu lakukan adalah suatu penelitian jika hal tersebut dilakukan secara sistematis dan menghasilkan suatu temuan baru. Setelah membahas tentang apa itu penelitian, maka kita akan bahas apa itu penelitian hukum. Sama seperti pembahasan tentang penelitian, terdapat dua kata kunci yang harus ada ketika kita ingin memahami apa itu penelitian hukum. Yang pertama, penelitian hukum juga harus dilakukan secara sistematis, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Lalu yang kedua, temuannya itu berdasarkan kepada peristiwa hukum. Jadi di dalam masyarakat, di dalam kehidupan nyata, terdapat banyak peristiwa. Jika di dalam ilmu sosial, ada peristiwa ekonomi, ada peristiwa sosiologis, ada peristiwa psikologis, dan lain sebagainya. Nah, jika kalian ingin melakukan suatu penelitian hukum, maka pastikan bahwa masalah yang sedang kalian cari temuannya itu berdasarkan kepada suatu peristiwa hukum. Mungkin di awal-awal perkuliahan, di awal-awal semester, sudah pernah dijelaskan apa itu suatu peristiwa hukum dan apa suatu peristiwa yang bukan termasuk dalam peristiwa hukum. Misalnya contoh menikah. Menikah itu adalah suatu peristiwa hukum, bisa menyebabkan suatu perubahan hukum, bahkan ada undang-undang yang mengaturnya. Namun memilih pasangan itu bukan suatu peristiwa hukum. Lalu perceraian. Perceraian adalah suatu peristiwa hukum, namun kesetiaan itu bukan suatu peristiwa hukum. Artinya kalian tidak bisa melakukan penelitian tentang cara memilih pasangan atau
meneliti tentang kesetiaan, karena dua hal tersebut bukan peristiwa hukum. Tapi jika kalian meneliti tentang pernikahan atau perceraian, itu bisa jadi suatu penelitian hukum, karena menikah dan perceraian adalah suatu peristiwa hukum. Terdapat dua macam penelitian hukum. Yang pertama adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan doktrinal, dan yang kedua adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut dengan non-doktrinal. Yang pertama kita akan bahas tentang penelitian hukum doktrinal atau normatif. Berdasarkan KBBI, secara istilah normatif adalah menurut norma yang berlaku. Tahu ya definisi dari norma itu apa? Norma adalah suatu peraturan, bisa jadi yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi beda ya, bukan suatu nilai. Silahkan dipahami lagi apa perbedaan nilai dan norma. Jadi penelitian hukum normatif atau doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang menganalisis suatu aturan hukum. Nah, ini kata kuncinya. Yang dianalisis adalah suatu aturan hukum, baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis, untuk mendapatkan suatu temuan. Jadi, jika kalian ingin melakukan suatu penelitian hukum normatif, pastikan analisis aturan yang kalian lakukan itu outputnya, endingnya itu ada suatu temuan. Kalau tidak ada temuannya, maka sama saja kalian dengan menceritakan kembali, bukan melakukan penelitian. Baik, ini adalah contoh-contoh dari judul penelitian hukum normatif dalam bidang hukum. Yang pertama, misalkan studi analisis pendapat Imam Malik tentang pembunuhan karena khilaf tidak menyebabkan gugurnya hak kewarisan kaitannya dengan pasal 173 kompilasi hukum Islam. Kenapa ini masuk dalam penelitian hukum normatif? Karena yang dianalisis adalah pendapat Imam Malik, dan pendapat Imam Malik atau pendapat ulama itu bisa dijadikan sebagai suatu sumber hukum. Sama, misalkan ingin menganalisis suatu pendapat hakim, maka hal tersebut adalah suatu jurisprudensi dan bisa dijadikan sebagai suatu sumber hukum. Lalu yang kedua, misalkan hak pensiunan janda pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 dalam perspektif Islam. Nah, judul kedua ini menjadi contoh penelitian hukum normatif karena yang dianalisis adalah hak pensiunan janda pasal 16. Jadi aturan-aturan yang ada di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 itu dianalisis. Maka yang dianalisis adalah suatu norma, suatu aturan hukum. Lalu yang ketiga, studi analisis terhadap putusan PA nomor 648 tahun 1997 tentang Gonogini. Jelas sekali ya, yang dianalisis adalah putusan PA, suatu aturan hukum. Lalu yang keempat ada dialektika hukum Islam dan politik di Indonesia. Nah, ini yang dibahas adalah hukum Islam, yang dianalisis adalah hukum Islam. Jadi aturan-aturan norma, aturan-aturan hukum yang dibahas. Jadi ini adalah suatu penelitian normatif. Nah, ini yang terakhir ini agak-agak membingungkan, tapi kita akan bahas bersama, yaitu adalah studi kritis Prof. Dr. Hazairin SH tentang asobah, penegasan terhadap prinsip keadilan dalam Islam. Kenapa ini adalah suatu penelitian hukum normatif? Karena yang dibahas adalah tentang asobah, tentang aturan-aturan yang mengatur tentang hukum waris. Ada kaitannya dengan norma-norma di dalam hukum waris. Jadi ini termasuk penelitian hukum normatif karena yang dianalisis adalah suatu norma. Intinya kalau penelitian hukum normatif itu dia tidak perlu datang ke lapangan, tidak perlu melakukan penelitian ke lapangan. Cukup dengan menganalisis norma atau aturan hukum yang ada.
biasanya lewat studi pustaka. Selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian hukum non-doktrinal atau empiris. Secara istilah, empiris adalah berdasarkan pengalaman. Jadi, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menganalisis peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Ini yang perlu digarisbawahi. Suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan suatu temuan. Jadi, objek kajiannya itu adalah hal-hal peristiwa hukum yang benar-benar terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, jika ingin melakukan penelitian hukum empiris, maka seorang peneliti harus mencari data di masyarakat. Berikut beberapa contoh judul penelitian hukum empiris. Yang pertama adalah studi analisis terhadap pandangan para kiai di Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen tentang Al-Quran sebagai sumber waris. Baik, ini yang dibahas adalah pandangan para kiai. Namun mengapa judul ini bisa masuk ke dalam penelitian hukum empiris? Karena normanya pandangan para kiai itu dikaitkan dengan implementasinya di suatu wilayah, yaitu di suatu Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Jadi ada peristiwa hukum di masyarakatnya, yaitu adalah implementasi dari pandangan para kiai di Kecamatan Alian. Lalu yang kedua, kewajiban nazir atas harta wakaf. Studi atas raibnya bondo masjid di Masjid Agung Besar Kodia Semarang. Ini jelas, jadi yang dibahas adalah suatu peristiwa hukum, yaitu raibnya bondo masjid. Lalu yang ketiga, studi analisis terhadap penolakan permohonan dispensasi nikah dan dampaknya terhadap penyelesaian praktek hidup bersama pranikah. Studi kasus nomor 30 tahun 99 PA Purwodadi. Jadi ini yang dianalisis adalah kasus. Jadi peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Real, ada kasus nomor 30 tahun 99. Itu dianalisis kasus tersebut yang ada kaitannya tentang penolakan permohonan dispensasi nikah. Tapi ada kejadian real. Nah, yang dianalisis itu adalah kejadian realnya tersebut. Baik, jadi kesimpulannya jika itu adalah penelitian hukum normatif, maka yang dianalisis adalah suatu peraturan. Kalian bisa melakukannya melalui suatu studi pustaka, tidak harus datang ke lapangan. Sedangkan penelitian hukum empiris itu yang dianalisis adalah suatu peristiwa hukum yang real, benar-benar terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, biasanya penelitian hukum empiris mengharuskan peneliti untuk mencari data, langsung datang ke lapangan. Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Biasanya kalau penelitian hukum normatif itu membutuhkan banyak teori-teori, banyak studi pustaka, banyak studi literatur yang harus dituliskan. Namun, jika penelitian hukum empiris mungkin teori-teorinya bisa lebih sedikit, tapi yang susah adalah mencari studi kasusnya. Baik, terima kasih telah mengikuti materi ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.